Bab 611. Cusuan akhirnya mengerti mengapa kultivasi di 9 zona begitu sulit. Alasannya adalah karena dunia kekurangan energi takdir. Setelah dao besar terkontaminasi oleh kekuatan bencana karena dewa kekacauan, kultivasi di 9 zona menjadi lebih sulit. Di akhir setiap dao Yuan dan era, hal itu menjadi semakin jelas. Dao Agung mendatangkan malapetaka untuk memulihkan energi takdir. Terciptanya 9 zona saat itu tidak diragukan lagi merupakan masa keemasannya. Para ahli di masa lalu telah memperoleh kekayaan besar dan kemudian meninggalkan 9 zona untuk memasuki kekacauan. Sekarang, Dao Agung telah lenyap dan digantikan oleh Dao Surgawi. Selesainya Dao Surgawi telah memungkinkan 9 zona untuk terlahir kembali. Dao Surgawi berbeda dengan Dao Agung. Dao Surgawi akan semakin kuat seiring bertambahnya makhluk hidup, dan energi takdir akan terus muncul seiring bertambahnya kekuatan makhluk hidup. Ini berarti Dao Surgawi dapat berkembang tanpa batas hingga batas tertentu. Dao Surgawi akan melahap kekacauan saat berkembang keluar, menyerap lebih banyak energi takdir. Bagaimanapun, kekacauan adalah sumber energi takdir. Kekacauan itu tak terbatas. Energi takdir tampak sulit ditemukan, tetapi kenyataannya, energi takdir ada di mana-mana dalam kekacauan itu. Hanya saja tidak ada ahli yang bisa mengendalikannya. Hukum Dao Surgawi yang kau ciptakan berhasil melahap Dao Agung dan menjadi Dao Surgawi yang menguasai 9 zona. Dao Surgawi itu diberkati oleh hukum kekacauan dan energi takdirnya. Anda tetap menyendiri, tetapi berhasil menciptakan era baru di tengah kekacauan, menciptakan Dao Surgawi, dan memengaruhi kekacauan yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Anda telah menciptakan kekayaan agung 9 zona, dan tingkat Dao Surgawi Anda telah meningkat. Dao Surgawi Anda berada di urutan kedua setelah hukum tertinggi kekacauan, dan berpotensi menggantikannya. Anda telah dihadiahi perpanjangan jalur Dao sejauh 3 juta mil, 3.000 sumber Dao, dan kesempatan sekali seumur hidup untuk memahami hukum tertinggi kekacauan. Dia telah memicu penghargaan sistem. Cusuan tidak langsung menerima hadiahnya. Sebaliknya, ia menatap Dao Surgawi dan 9 zona, waspada terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, sekaligus mencegah orang-orang menerobos masuk. Pada saat ini, dia menerima pesan dari Taoist Flying Cloud. Dia tertawa. Yang terakhir menduga dia berada di 9 zona. Lagi pula, Taoist Flying Cloud tidak pernah mengungkapkan keberadaannya kepada ras abadi, hanya untuk menjilat Cusuan. Bisa bertemu dan berteman dengannya juga merupakan kesempatan besar bagi Taoist Flying Cloud. Ketika kesempatan itu tiba, kamu bisa masuk secara alami, jawab Cusuan sambil tersenyum. Dia memandang melampaui dunia. Banyak ahli alam Dao Yuan mencoba memasuki 9 zona. Cusuan tidak mengizinkan mereka memasuki 9 zona, tetapi mengizinkan mereka memasuki radius dalam Dao Surgawi. Para ahli alam Dao Yuan yang belum memutuskan sumber jalur Dao mereka akan menjadi bagian dari Dao Surgawi. Semakin kuat mereka, semakin kuat pula Dao Surgawi secara alami. Bahkan jika mereka mendapatkan peluang besar dalam kekacauan, Dao Surgawi juga akan diuntungkan. Ledakan. Banyak ahli alam Dao Yuan memasuki Dao Surgawi. Semakin banyak manusia yang berhasil menembusnya. Dengan munculnya keberuntungan besar ini, umat manusia tidak dapat bersembunyi lagi. Begitu seorang pakar ras manusia muncul, hati para pakar dari berbagai ras melonjak. Tanpa disadari, lumayan. Aku suka orang sepertimu yang sopan dan menghormat orang yang lebih tua. Huang Long sangat senang, lalu mencengkeram Hong dengan cakarnya dan menyelimutinya dengan kekuatan Dao Surgawi. Kemudian, dia melemparkan Hong ke dalam Dao Surgawi. Tinggallah di sana sebentar dan cobalah untuk mendapatkan beberapa wawasan. Para ahli lainnya merasa iri ketika melihat ini. Huang Long tiba-tiba menatap Luo. Nenek moyang Luo Xinbai. Dalam sekejap, cakar naganya mendarat di bahu Luo. Luo kecil. Junior memberi salam kepada senior Huang Long, kata Luo dengan hormat. Ketika Zhou dan Ji melihat ini, mereka buru-buru membungkuk dan memberi hormat, junior memberi salam kepada senior Huang Long. Huang Long sangat gembira. Kalian manusia memang sopan. Itu sifat yang bagus. Sambil berbicara, dia mengayunkan cakarnya dan melemparkan ketiganya ke dalam Dao Surgawi. Long Zeng dan Long Tuo hampir menangis. Pada saat ini, mereka tidak lagi peduli dengan martabat mereka, dan bergegas. Leluhur, kami juga ingin masuk. Mohon ampuni kami. Nenek moyang ini terlalu kuat. Huang Long menggaruk kepalanya dan ragu-ragu. Leluhur, kasihanilah kami. Sudah lama sekali kami tidak tumbuh lebih kuat. Long Tuo dan Long Zeng memohon padanya. Lupakan saja, lagi pula aku ini leluhurmu, desah Huang Long. Satu demi satu, mereka semua ditendang ke Dao Surgawi. Dia memutar bola matanya. Dia kan leluhurnya, jadi sudah sepantasnya dia menjaga keturunannya. Terlebih lagi, dengan melakukan ini, dia akan mengikat naga-naga itu ke Dao Surgawi, yang merupakan hal yang cukup bagus. Naga-naga lainnya yang tidak dapat memasuki Dao Surgawi semuanya datang memohon pada Huang Long, dan dia melemparkan mereka semua ke Dao Surgawi. Senior Huang. Dewa Duta dapat menahan diri untuk mencoba peruntungannya. Enyahlah. Huang Long melotot padanya. Ras Surgawi tidak ada hubungannya denganku, jadi mengapa aku harus membantumu? Dewa-Dewa Du hanya bisa pergi dengan perasaan sedih. Dia bingung. Mengapa leluhur naga ini begitu bias terhadap umat manusia?
Semua orang tahu itu, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun karena kekuatan Huang Long. Tidak seorang pun berani menyinggung perasaannya. Makhluk hidup yang telah memasuki Dao Surgawi mulai kembali satu demi satu. Hong dan yang lainnya juga kembali dari Dao Surgawi. Setelah memutuskan sumber jalan Dao seseorang, seseorang tidak akan mampu bertahan di Dao Surgawi terlalu lama. Akan tetapi, bahkan waktu singkat yang mereka habiskan di dalamnya sangat bermanfaat bagi pengembangan diri mereka, dan akan meningkatkan peluang mereka untuk melampaui alam pencipta dunia. Hal pertama yang dilakukan Hong dan yang lainnya saat mereka kembali adalah berterima kasih kepada Huang Long. Meski begitu, dia juga bertanya-tanya mengapa Huang Long bisa mengirim orang ke Dao Surgawi. Mungkinkah kekuatannya telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya? Setelah Hong menyampaikan rasa terima kasihnya, dia pun berpikir mendalam. Dia telah memperoleh banyak wawasan dalam Dao Surgawi, dan telah menemukan cara untuk melampaui alam pencipta dunia. Seseorang harus mencari harta karun penciptaan yang tertinggi atau memahami jejak penciptaan. Berkat perjalanan ke Dao Surgawi ini, bahkan tanpa harta karun penciptaan tertinggi, Hong yakin bahwa ia dapat memahami jejak penciptaan dan menyelesaikan terobosannya. Ini benar-benar kesempatan yang hebat. Mata para ahli dari berbagai ras merah karena iri. Beberapa manusia ini memang kuat pada awalnya. Sekarang setelah mereka memperoleh beberapa wawasan dari Dao Surgawi, mereka pasti akan menjadi lebih kuat. Chu Xuan telah memperhatikan Dao Surgawi dan perubahan di dunia, yang terus membaik. Dao Surgawi telah melampaui Dao Agung dari 9 zona. Kekuatan penolakan belum dihilangkan, sehingga para ahli dari kekacauan tidak dapat memasuki 9 zona. Lebih lanjut, 9 zona tersebut masih terus berkembang, dan ukurannya hampir 2 kali lipat sejak kelahiran Dewa Kekacauan. Chu Xuan punya ide, yaitu membagi dunia menjadi 3 tingkat. Alam surga berada di atas, 9 zona berada di tengah, dan alam baka berada di bawah. Ini membentuk struktur 3 alam. Inilah masa depan dunia. Chu Xuan menerima hadiah sistem. Setelah Chu Xuan menerima 3.000 sumber Dao, 3.000 tubuh kekacauan penciptaan melahirkan putaran prinsip Dao lainnya. Setelah itu, Chu Xuan memasuki kondisi pemahaman, saat ia mencoba memahami takdir itu sendiri. Pada saat ini, kekuatannya meningkat pesat. Saat dia terbangun dari kultivasinya, setengah bulan telah berlalu. Dunia masih terus berkembang, dan Dao Surgawi masih terus membaik, dan proses ini tidak akan berakhir selama beberapa waktu. Para kultivator alam Dao Yuan di 9 zona semuanya telah membuat kemajuan besar. Chu Xuan mengangkat kepalanya. Jangkauan Dao Surgawi saat ini hampir mencapai lokasi formasi besar yang dibentuk oleh berbagai ras. Dalam beberapa hari, formasi besar akan memasuki Dao Surgawi. 9 ahli alam Dao Yuan ekstrim dari berbagai ras yang belum memutuskan jalur Dao mereka, semuanya berhasil menerobos setelah menghabiskan waktu di Dao Surgawi, dan dengan cepat tumbuh kekuatannya. Ada peluang besar di 9 zona. Sayangnya, mereka tidak dapat memasuki 9 zona dan hanya terbatas pada pemahaman Dao besar. Akan tetapi, mereka merasa bahwa Dao besar di 9 zona tersebut telah berubah entah bagaimana, meski mereka tidak dapat memastikannya secara pasti. Chu Xuan menilai kekuatannya saat ini. Jika seseorang dianggap sebagai ahli alam pencipta dunia tahap awal saat ia memiliki jalur Dao yang panjangnya antara 10 juta hingga 30 juta mil, dan dianggap sebagai ahli alam pencipta dunia tahap menengah saat jalur Dao-nya sepanjang antara 30 juta hingga 50 juta mil, kekuatan Chu Xuan telah mencapai tahap akhir alam pencipta dunia, dan bahkan akan melampauinya. Dia hampir mencapai alam kekacauan tertinggi. Dia memandang hadiah kedua yang diberikan kepadanya setelah kompetisi Dao Surgawi, yaitu kesempatan untuk memahami hukum tertinggi dari kekacauan. Memahami hukum tertinggi dari hukum kekacauan akan memberi Chu Xuan petunjuk tentang cara melampaui kekacauan. Chu Xuan menerima hadiahnya. Kesadarannya tiba-tiba memasuki keadaan yang menakjubkan. Ia seakan telah menjelma menjadi eksistensi agung yang mampu mengatasi seluruh kekacauan. Seolah-olah segala sesuatu dalam kekacauan itu berada di bawah kendalinya. Operasi dan perluasan kekacauan berada di bawah kendalinya. Ia tampak seperti pemimpin kekacauan itu. Dalam keadaan linglung, dia melihat kekacauan itu terus meluas batasnya. Persis seperti saat dia melihat kekacauan yang tengah terjadi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kesadarannya tiba-tiba melompat keluar dan melihat kekacauan dari tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, Chu Xuan melihat banyak lapisan ruang dalam kekacauan, serta beberapa hukum yang dihilangkan dan dibuang ke jurang kekacauan. Seluruh kekacauan itu terus-menerus mengalami siklus kehancuran dan generasi. Hukum lama dihapuskan, dan hukum baru pun muncul. Di tengah semua ini, ada 9 kelompok hukum. 9 kelompok hukum tersebut mencakup seluruh kekacauan. Pada saat ini, Chu Xuan melihat wujud asli kekacauan, cara kerjanya, dan asal-muasal hukum kekacauan tertinggi. Chu Xuan terbangun dari pemahamannya tentang hukum tertinggi kekacauan. 3.000 tubuh kekacauan penciptaan telah mengalami beberapa perubahan, dan jalur daunnya telah berkembang pesat. Chu Xuan telah menyentuh ambang batas yang samar. Begitu dia melewati ambang batas ini, dia akan mencapai alam kekacauan tertinggi. Kesempatan untuk mengalami dan memahami hukum tertinggi kekacauan telah membawanya selangkah menjauh dari alam kekacauan tertinggi. Namun, langkah ini telah membuat banyak ahli bingung.
Jika ia ingin mengambil langkah ini, ia tidak dapat melakukannya tanpa keberuntungan dan pencerahan. Bahkan Chu Xuan butuh waktu untuk mengambil langkah ini. Tentu saja, hal itu bukan hambatan baginya. Ia telah mengumpulkan energi chaos penciptaan di dalam tubuhnya, dan telah menghasilkan prinsip-prinsip Dao yang tak terhitung jumlahnya. Penggabungan di antara keduanya akan memungkinkan 3.000 tubuh chaos penciptaan untuk melahirkan bentuk embrio hukum-hukum tertinggi chaos. Ia hanya perlu tumbuh sedikit dan ia akan mampu mengambil langkah ini. Setelah melihat hukum tertinggi, Chu Xuan juga memahami bahwa jiwa ilahi bawaan Hei Yue sebenarnya terbentuk dari bentuk embrio hukum tertinggi. Namun, kekacauan itu hanya memiliki 9 hukum tertinggi. Oleh karena itu, dibandingkan dengan kultivator lain, Hei Yue jauh lebih mudah mencapai alam kekacauan tertinggi. Di antara murid-muridnya, hanya Hei Yue dan Chu E yang memiliki keunggulan ini. Sedangkan Ding Yue dan murid-muridnya yang lain, mereka harus bergantung pada keberuntungan dan nasib mereka sendiri. Meskipun begitu, peluang mereka masih jauh lebih baik daripada para ahli lainnya. Lagi pula, mereka telah memperoleh kekayaan besar melalui berbagai musibah, dan mereka juga mengemban takdir Dao surgawi. Hanya sedikit orang di tengah kekacauan ini yang dapat menandingi fondasi yang telah mereka letakkan. Chu Xuan memandang Chu E, yang jalur daunnya telah mencapai tanda 100.000 mil. Chu Xuan hanya bisa menghela napas. Murid termudanya memang luar biasa. Kelahiran kembali dunia benar-benar suatu keberuntungan besar. Bayangkan saja, jika para ahli di masa itu masih hidup hingga hari ini, alam kultivasi apa yang akan dicapai para ahli tersebut. Setidaknya, semua orang telah melampaui alam pencipta dunia, dan beberapa di antaranya telah mencapai alam kekacauan tertinggi. Namun, mengatasi kekacauan adalah cerita yang berbeda. Kemungkinan besar semua pakar terkemuka dalam kekacauan tersebut sedang mencari cara untuk mengatasinya. Jalan Dao Hei Yue telah mencapai tanda 90 juta mil, sementara Ding Yue dan yang lainnya telah mencapai tanda 80 juta mil. Kemajuan seperti itu hampir tidak terbayangkan pada era sebelumnya dari Dao besar 9 zona, yang dibuktikan oleh tingkat kultivasi Hong Yuanchu dan para kultivator alam Dao Yuan lain di wilayah surgawi. Chu Xuan mendongak. Baik Hong Yuanchu maupun Motu telah mencapai jarak 50.000 mil, seperti halnya Bing Luoxing. Di antara para kultivator alam Dao Yuan di 9 zona, selain murid-murid Chu Xuan dan para eksistensi khusus yang tersembunyi, ketiganya adalah yang terkuat. Adapun keberadaan yang tersembunyi. Dua orang yang diincar Chu Xuan telah memperoleh kekayaan besar. Tentu saja, tidak dapat dielakkan bahwa mereka akan menjadi bagian dari Dao surgawi. Inkarnasi yang menyerupai mayat itu hampir sama kuatnya dengan Tai, sementara kepala besarnya telah memulihkan tubuh fisiknya. Ia adalah dewa kekacauan kuno yang kuat. Seandainya ia tidak jatuh dan terluka parah saat itu, kemungkinan besar ia akan mencapai tahap akhir alam pencipta dunia. Melihat ini, Chu Xuan tiba-tiba menyadari bahwa dewa kuno penjara Dao tidak begitu kuat, dan mungkin merupakan salah satu dewa kekacauan kuno yang lebih lemah. Namun, meskipun demikian, yang terakhir tetap saja bersikap sombong dan arogan. Apakah ada dasar untuk ini? Dua keberadaan tersembunyi ini. Dia akan menjadikan mereka dewa kuno Dao surgawi. Lagi pula, jejak kehidupan mereka sekarang milik Dao surgawi. Kucing roh surgawi, burung raja wali emas pengguncang langit, dan bunga pemakan roh semuanya merupakan binatang buas dan makhluk surgawi dari Dao surgawi, jadi mereka secara alami sangatlah kuat. Lebih jauh lagi, mereka memiliki wewenang untuk menggunakan sebagian kekuatan hukum Dao surgawi. Di dalam Dao surgawi, selama musuh mereka tidak melampaui level Dao surgawi, tak seorang pun akan mampu membunuh mereka. Hal yang sama berlaku untuk Huang Long, Yi Yujun, dan Gui Ran, yang semuanya telah tumbuh jauh lebih kuat. Kebetulan, setelah transformasi mereka menjadi makhluk Dao surgawi, mereka diberkati oleh hukum tertinggi kekacauan, dan dalam hal itu juga memiliki jalan yang jelas menuju alam tertinggi kekacauan. Jika mereka maju selangkah lebih jauh, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi makhluk dari hukum kekacauan tertinggi. Chu Xuan memikirkannya dan menyadari bahwa Dao surgawi yang ia ciptakan memiliki potensi tak terbatas, melahap Dao agung dari 9 wilayah, dan menggantikannya. Langkah selanjutnya tentu saja menggabungkannya dengan hukum-hukum tertinggi kekacauan dan menjadikan Dao surgawi salah satu dari 9 hukum tertinggi kekacauan. Jika Dao surgawi dapat berkembang dari sana, ia akan mendominasi seluruh kekacauan. Mungkin inilah jalannya untuk melampaui kekacauan. Namun, perjalanan untuk mencapainya tidak akan mudah, dan akan memakan banyak waktu. Chu Xuan meregangkan badannya dengan malas dan berbaring di kursi malas, santai dan tanpa beban. Pada tahap ini, tidak diperlukan penanaman secara sengaja. Energi kacau ciptaan yang terus-menerus dihasilkan di dalam tubuhnya akan terus memberinya nutrisi. Ketika kondisinya tepat, ia akan secara alami menerobos. Chu Xuan yakin bahwa ia akan mampu menerobos ke alam kekacauan tertinggi pada saat ia mencapai tonggak sejarah 100 tahun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kekacauan itu. Dao surgawi telah meliputi formasi besar berbagai ras, dan telah menyerap harta karunnya, menyebarkannya ke seluruh dunia. Harta karun ini akan menjadi peluang yang bisa diperoleh mereka yang memiliki kekayaan besar di 9 zona. Tai tetap seperti patung, berdiri diam di dalam wilayah ras raksasa. Dia membawa kapak bersamanya, dan aura yang dipancarkannya sungguh luar biasa.
Dilihat dari kekuatan auranya, pemiliknya setidaknya telah mencapai jarak 30 juta mil. Tampaknya fondasi ras raksasa memang kokoh, itulah sebabnya mereka berani mempertahankan sikap netral. Tidak ada seorang pun yang akan mempersulit mereka. Tai, lama tidak bertemu, Chu Xuan mengirim transmisi suara. Tai sangat gembira. Saudara Taois. Setelah berbasa-basi sebentar, Tai tiba-tiba berkata, Saudara Daois, Dewa kuno Dao penjara itu sedang menuju wilayah kekacauan di dekat 9 zona. Jika Saudara Daois ada di dekat sini, kau harus berhati-hati. Mata Chu Xuan menyipit. Dewa kuno Dao penjara benar-benar datang langsung ke 9 zona. Apakah karena kematian pion-pionnya? Bagaimanapun juga, Dewa kuno Dao penjara tidak lagi perlu dikhawatirkan. Dewa kuno penjara Dao hanyalah dewa kekacauan kuno yang tidak berguna. Tidak perlu peduli padanya, kata Chu Xuan acuh tak acuh. Tai tercengang. Itu adalah dewa kekacauan kuno yang sedang mereka bicarakan di sini, dan dia telah melampaui alam pencipta dunia. Sebelumnya, Chu Xuan pernah bertanya kepadanya tentang dewa kuno Dao penjara, dan bahkan tampak takut padanya. Mengapa tiba-tiba sikapnya berubah 180 derajat? Apakah dia bersikap sombong? Itu tidak mungkin. Tai langsung menolak gagasan itu. Saudara Tao adalah orang yang sangat tulus, jadi bagaimana mungkin dia sombong? Saudara Taois, Dewa kuno Dao penjara adalah dewa kekacauan kuno yang telah melampaui alam pencipta dunia. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Tai, tidak semua dewa kekacauan kuno kuat. Misalnya, setelah memahami kekuatan dewa kuno Dao penjara, aku menyadari bahwa dia hanyalah sampah. Chu Xuan menggelengkan kepalanya dengan nada meremehkan. Tai terkejut. Saudara Tao, alam mana yang telah kau capai? Saudara Taois pastilah seseorang yang telah melampaui alam pencipta dunia juga. Senyum Chu Xuan menunjukkan sedikit kesombongan. Untuk seseorang seperti dewa kuno penjara Dao, hanya perlu satu jari untuk menghadapinya. Tai terkejut sekali lagi. Saat berbicara dengan Tai, Chu Xuan melihat beberapa ahli hebat dari berbagai ras telah kembali dari kekacauan. Mereka sekarang adalah makhluk terkuat di dunia kekacauan kuno. Tai juga menyadarinya dan langsung merasa tertekan. Lagi pula, ia belum melampaui ranah pencipta dunia. Saudara Daois, saya punya permintaan. Bisakah Anda mendengarkan saya? Tanya Tai ragu-ragu. Apa permintaanmu? Chu Xuan mengangkat alisnya. Semua ahli tertinggi dari ras-ras besar, yang telah melampaui alam pencipta dunia, telah kembali. Aku lemah, dan aku tak tega melihat teman lamaku dalam kesulitan. Aku ingin meminjam kekuatan Saudara Daois untuk menyelamatkan temanku. Tai mendesah. Dengan kembalinya para ahli hebat ini, umat manusia juga akan berada dalam bahaya. Chu, sebagai nenek moyang pertama umat manusia, pasti akan muncul. Dari sudut pandang Tai, Chu tidak kuat. Dihadapkan dengan begitu banyak ahli, betapapun liciknya dia, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Tai juga tidak bisa meminta saudara-saudaranya untuk campur tangan, karena hal itu akan menyeret ras raksasa ke dalam urusan pribadinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengesampingkan harga dirinya dan mencari bantuan Chu Xuan. Chu Xuan terkejut. Dia tidak perlu bertanya untuk tahu bahwa Tai melakukan ini untuk Chu. Tai, karena kamu rela membahayakan diri sendiri demi temanmu. Aku setuju dengan permintaanmu. Berapa banyak kekuatan yang kamu butuhkan? Sambil berbicara, ia mengamati kekacauan itu dan melihat seorang ahli agung lain muncul lagi. Kali ini seorang manusia. Sosoknya kekar dan ia membawa pedang besar di bahunya. Ia jelas telah melampaui ranah pencipta dunia. Namun, ia menyembunyikan auranya agar para ahli lain tidak menyadarinya. Dari sudut pandang manapun, dia adalah orang yang galak. Mustahil baginya untuk menjadi Chu yang jahat dan licik seperti yang digambarkan Tai. Xia. Dari 10 leluhur umat manusia, Chu Xuan hanya belum bertemu Chu dan Xia. Yue sudah jatuh. Wu sedang dalam proses pemulihan. Inkarnasi Ji berkultivasi dalam siklus reinkarnasi. Orang ini tidak diragukan lagi adalah Xia. Para ahli umat manusia memang semuanya sama. Mereka semua suka menyembunyikan kekuatan mereka. Tentu saja, ini mungkin kebiasaan yang perlahan-lahan tertanam dalam diri mereka setelah menjadi sasaran dan diserang oleh berbagai ras. Chu, mungkin adalah leluhur dari garis keturunan Chu. Tai sangat gembira dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Saudara Tao, jika Anda memiliki permintaan apapun di masa depan, saya pasti akan memenuhinya bahkan jika saya harus mematahkan kaki saya. Saudara Tao memang orang yang layak untuk dijadikan sahabat. Bagaimana dengan kekuatan yang cukup dibandingkan dengan Dewa kuno Dao penjara? Tai merenung sejenak. Kekuatan yang sebanding dengan Dewa kuno Dao penjara seharusnya cukup untuk melindungi Chu dan umat manusia dari kepunahan, kan? Itu, terlalu sedikit. Chu Xuan mendesah. Jantung Tai berdebar kencang. Siapa sebenarnya saudara Taoisnya ini? Dia tidak mungkin salah satu makhluk legendaris itu, kan? Itu tidak mungkin. Nenek moyangnya sendiri tidak mengambil langkah itu. Tai berpikir dalam hati sebelum berkata, lalu, Saudara Tao, menurutmu berapa banyak yang pantas? Bagaimana dengan tenaga yang cukup sebanding dengan seseorang yang telah mencapai jarak 50 juta mil? Tentu saja, tidak masalah. Tai sangat gembira. Mungkinkah dia benar-benar eksistensi seperti dalam legenda? Kalau begitu, ambillah. Kali ini, aku akan mengendalikan kekuatanku dengan baik. Tidak akan ada kecelakaan, kata Chu Xuan sambil memadatkan jimat giok.
Jimat giok itu mengandung kekuatan besar yang merupakan gabungan dari prinsip Might Grid Dao dan kekuatan teknik Chaos Saking. Bahkan tanpa mengaktifkannya, seseorang dapat merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam jimat giok itu. Kau bisa mengaktifkan kekuatan ini sebanyak yang kau mau, kata Chu Xuan sambil menyerahkan jimat giok itu pada Tai. Itu bukan jimat sekali pakai dan bisa digunakan dengan bebas. Saudara Tao sungguh kuat. Tai menghela napas dalam hati. Ia semakin merasa bahwa Chu Xuan mungkin adalah sosok legendaris. Seorang ahli kekacauan tertinggi. Jimat giok itu muncul, dan Tai dapat merasakan kekuatan tak terbatas yang dikandungnya. Sungguh mengejutkan. Terima kasih, Saudara Daois. Selama aku masih hidup, aku pasti akan melakukan apapun yang kau minta, kata Tai tulus. Itu sangat bijaksana darimu. Chu Xuan berpikir apakah Tai membunuh orang dengan jimat akan memicu hadiah sistem. Itu bukan hal yang mustahil, dan patut dipertaruhkan. Tentu saja, Tai mungkin tidak akan menggunakannya. Lagi pula, Xia sudah melampaui ranah pencipta dunia, dan Chu tidak mungkin lebih lemah. Semakin tua usia seseorang, semakin licik pula mereka. Tai mungkin tidak dapat menggunakannya kali ini, tetapi mungkin masih berguna di lain waktu dan membantunya menyelesaikan beberapa masalah. Itu bisa dianggap seperti menanam benih, menunggu benih itu berbunga dan berbuah. Tai menegakkan punggungnya dan merasa sangat percaya diri. Jika ia mengakui keberadaan saudaranya di alam kekacauan tertinggi, siapa yang berani mengganggunya? Semakin Tai memikirkannya, semakin gembiralah ia. Chu Xuan dan Tai mengobrol sebentar sebelum mengakhiri pembicaraan. Di tengah kekacauan itu, ada pertunjukan yang bagus. Beberapa ahli tertinggi dari berbagai ras telah kembali. Yang pertama menghadapi krisis ini tidak diragukan lagi adalah umat manusia. Di tengah kekacauan itu, 9 ahli alam Daoyuan ekstrim kembali satu demi satu. Mereka semua telah membuat kemajuan yang signifikan. Ada yang lebih, ada yang kurang. Beberapa telah berhasil melampaui alam Daoyuan 9 ekstrim dan mencapai tanda 10.000 mil. Banyak ahli dari berbagai ras yang tidak dapat memasuki Dao Surgawi merasa iri, terutama terhadap Hong dan 3 leluhur ras manusia lainnya. Terlebih lagi, semua manusia telah berhasil masuk. Mereka sungguh diberkati oleh Dao Agung, dan kemungkinan besar mereka akan mendapatkan lebih banyak kesempatan di masa depan, yang akan membuat mereka semakin kuat. Siapapun dapat melihat bahwa 9 zona itu mengandung keberuntungan besar. Aura Hong, Luo, Zhou, dan Ji semuanya berfluktuasi. Jelas bahwa mereka telah mencapai pencerahan dan menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, dari kedalaman kekacauan, aura yang kuat muncul. Kekuatan iblis menyeruak keluar dari kekacauan itu, dan muncullah iblis yang menakutkan. Ekspresi Hong dan yang lainnya berubah. Mochi melihat ke 9 zona, lalu ke Hong dan 3 zona lainnya. Sejak kapan umat manusia berani tampil begitu sombong? Dia mengangkat tangannya dan meninju Hong dan yang lainnya. Pukulan ini tampaknya membelokkan kekacauan itu sendiri, dan kekuatan iblis merah turun ke atas mereka seperti api. Ekspresi Hong dan ketiga orang lainnya berubah. Ledakan. Itu adalah krisis hidup dan mati. Sebuah mutiara kecil muncul di tubuh Hong. Saat mutiara itu aktif, auranya langsung melonjak. Dia telah mencapai tanda 9 juta mil. Luo, Zhou, dan Ji juga menyerang dengan sekuat tenaga. Luo telah mencapai jarak 7 juta mil, Zhou telah mencapai jarak 6 juta mil, sementara Ji telah mencapai jarak 5 juta mil. Di antara para ahli alam pencipta dunia, mereka tidak lemah. Ekspresi para ahli dari berbagai ras berubah drastis. Ras manusia terlalu pandai menyembunyikan kekuatan mereka. Mereka berempat bersatu untuk menangkis pukulan itu, tetapi terpaksa mundur dengan darah muncrat dari mulut mereka. Pukulan itu telah melukai mereka cukup parah. Mata Hong dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah ini kekuatan seorang ahli yang telah melampaui alam pencipta dunia? Mutiara penyembunyi Dao. Mochi menatap mutiara kecil di tangan Hong dan berkata dengan dingin, kamu telah menemukan beberapa peluang yang menguntungkan. Ras manusia seharusnya tidak muncul begitu arogan. Karena kau di sini, mati saja. Mochi mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan yang lebih kuat. Mochi, kau menindas yang lemah. Ras manusia kita bukannya tanpa ahli. Jika ras iblismu tidak menaati aturan, bahkan jika kami mati hari ini, ras iblismu harus membayar harganya, kata Hong tegas. Mereka berempat menerima pukulan itu bersamaan, tetapi mereka semua terluka parah. Mustahil bagi mereka untuk menangkis pukulan yang lebih kuat lagi. Cu. Tentu, aku akan menunggunya. Mochi tertawa meremehkan. Mochi, mengapa kau harus mulai bertarung dan membunuh saat kau kembali? Tiba-tiba, suara yang lembut dan menawan terdengar. Sosok cantik yang diselimuti cahaya abadi muncul. Meski wajahnya tersembunyi, sosoknya yang indah bermandikan cahaya abadi itu cukup memikat orang. Cahaya abadi mengalir melalui kekacauan dan menghilangkan pukulan Mochi. Mochi menatap dingin sosok cantik itu. Piao, kamu ingin ikut campur? Piao adalah salah satu murid langsung dari leluhur abadi. Mochi, kenapa kau seperti ini? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengendalikan umat manusia? Piao menghela nafas. Oh, hampir lupa, Mochi tiba-tiba mencibir, konon Piao adalah putri manusia. Berkat kecerdasannya yang luar biasa dan keberuntungannya yang luar biasa, ia diterima sebagai murid pribadi. Apa, kau kembali ke ras manusia untuk menjadi leluhur sekarang?
Saya abadi, bukan manusia, Piao terkekeh. Hari ini, aku akan membunuh manusia-manusia ini untuk menghidupkan suasana. Jika kau menghentikanku lagi, aku akan membunuh 3 kultivator alam penciptamu. Mochi mengangkat tangannya lagi. Piao, kalau kau ingin kembali ke ras manusia untuk menjadi leluhur, aku akan berhenti. Kalau kau dari ras abadi, minggirlah. Sebelum Piao dapat berbicara, dari tengah kekacauan itu, sebuah serangan pedang muncul dan langsung membunuh salah satu ahli alam pencipta dunia dari ras iblis. Sosok kekar muncul. Mochi, kau melukai 4 leluhur ras manusiaku, dan aku membunuh salah satu ahli ras iblismu, bukankah itu adil? Ras abadi tidak perlu ikut campur dalam urusan umat manusia. Sia. Melihat Sia muncul, Hong dan 3 orang lainnya menghela napas lega. Sia. Ekspresi Mochi berubah dingin. Piao tertawa, karena Sia sudah kembali, maka kalian boleh melakukan apa saja yang kalian mau. Dia bergerak dan dengan cepat tiba di wilayah ras abadi. Yang Mulia He bergegas memimpin para pembudidaya ras abadi lainnya ke arahnya sambil membungkuk. Salam, leluhur Piao. Murid langsung leluhur abadi memiliki status lebih tinggi daripada Yang Mulia He. Di tengah kekacauan itu, kilat menyambar. Ting berjalan keluar. Melihat Ting muncul, ekspresi Hong dan ketiga orang lainnya berubah serius lagi. Ras yang abadi, surgawi, dan iblis selalu melawan ras manusia. Meski begitu, ras abadi tidak menargetkan mereka sesering 2 ras lainnya, dan hanya akan menekan dan menyerang mereka sesekali. Mereka tidak berniat memusnahkan umat manusia, tetapi ras iblis justru melakukannya karena mereka ingin mencuri takdir umat manusia. Ting jelas tidak lebih lemah dari Mochi. Jika mereka berdua bergabung, apakah Sia mampu melawan mereka? Hong merasa tidak berdaya menghadapi situasi ini. Ras manusia telah menyembunyikan diri mereka dan kekuatan mereka, namun hingga kini, mereka masih belum cukup kuat. Kalau saja umat manusia punya ahli seperti nenek moyang yang abadi, surgawi, dan iblis, mereka tidak akan bersikap pasif dan tidak akan terus-terusan ditindas. Bagaimana kalau kita bergabung dan menekan Sia? Mochi menatap Ting. Ia berbicara tentang menekan dan tidak membunuh karena mereka yang telah melampaui alam pencipta dunia tidak akan mati dengan mudah. Kekuatan Sia tidak lebih lemah dari mereka. Sekalipun mereka bergabung, mereka tidak akan mampu membunuh Sia. Namun, dia dapat ditekan. Ting menatap Sia. Mochi, bisakah kita berdua benar-benar menekan Sia? Sia membawa pedang besar di bahunya. Ia sangat mendominasi dan memiliki aura yang ganas. Ia sama sekali tidak takut jika mereka berdua bergabung. Mochi memandang ke arah kedalaman kekacauan. Long Hai, bagaimana kalau kau bergabung dengan kami untuk menekan Sia? Jangan lupa bahwa manusia pernah membunuh naga. Seekor naga raksasa muncul. Long Hai, putra leluhur naga. Long Tuo dan Long Zeng sangat gembira dan menyambutnya. Long Hai menatap Sia dan merenung sejenak sebelum mengangguk. Kita bisa mencobanya. Wajah Sia berubah serius. Saat itu, Huang Long berkata, naga nakal, kenapa kau ikut campur? Bukankah menonton pertunjukan itu menyenangkan? Kenapa kau mempermalukan kami para naga dengan menindas naga lain dengan jumlah? Saat dia membuka mulutnya, Mochi dan yang lainnya langsung menatapnya. Long Hai bahkan lebih marah. Dia adalah leluhur generasi kedua para naga, tapi naga ini malah memanggilnya anak nakal. Lagi pula, dia jelas-jelas sedang dimarahi di sini. Bukankah naga ini tidak menghormatinya? Kurang ajar. Hormatilah orang yang lebih tua. Long Hai berteriak marah. Long Tuo dan Long Zeng segera mundur ke samping. Bukankah Huang Long seorang leluhur? Bagaimana mungkin dia tidak mengenali leluhur Long Hai? Leluhur Long Hai seharusnya mampu menekan Huang Long, kan? Karena tidak yakin, mereka tidak bisa gegabah memilih sisi. Jika leluhur Long Hai menang, mata mereka berbinar-binar dengan ganas. Sudah saatnya memberi pelajaran pada si bajingan Long Chang itu. Huang Long sangat marah. Dia baru saja menjadi leluhur para naga dan sangat agung serta perkasa. Naga mana yang berani tidak menghormatinya? Long Hai benar-benar berani memarahinya. Kurang ajar. Bocah naga, beraninya kau bersikap kasar padaku. Huang Long telah mengetahui seperti apa nenek moyang para naga itu. Naga yang ada saat ini semuanya adalah keturunan leluhur naga, Long Ao, yang merupakan salah satu dari 3 leluhur naga. Leluhur kedua Long Guang adalah saudara laki-laki Long Ao, dan leluhur ketiga adalah naga biru, yang merupakan salah satu dari 4 binatang dewa. Karena naga Azure adalah seekor naga, tentu saja ia dianggap sebagai leluhur ketiga oleh para naga berkulit tebal. Huang Long langsung menemukan posisinya. Di masa depan, klan naga akan memiliki 4 leluhur. Dia akan menjadi leluhur pertama. Kekuatan waktu mengalir di sekujur tubuh Huang Long. Ia melotot dan berkata, bahkan naga kecil Long Ao itu pun harus bersikap hormat di dekatku. Beraninya kau begitu kurang ajar. Long Hai sangat marah. Bagaimana mungkin naga ini meremehkan ayahnya seperti ini? Akan tetapi, sebelum dia sempat panik, dia merasakan Huang Long secara ajaib muncul di hadapannya. Cakar naga Huang Long menghantam kepalanya. Long Hai terkejut. Dia ingin menghindarinya. Akan tetapi, betapapun ia berusaha melepaskan diri, ia seolah terjebak dalam lingkaran waktu dan tidak mampu melepaskan diri. Dari sudut pandang yang lain, Long Hai bahkan belum sempat bereaksi sebelum dia dibuat pusing oleh cakar Huang Long. Mochi, Ting, Piao dan Sia semuanya terkejut.
Kekuatan macam apa yang dimiliki naga ini? Long Hai telah melampaui alam pencipta dunia, namun tidak mampu memberikan perlawanan. Huang Long menamparkan kepala Long Hai berulang kali. Bocah naga, otakmu terbuat dari batu ya. Beraninya kau bersikap kasar padaku. Bahkan ayahmu, Long Ao, harus bersikap hormat di dekatku. Dasar anak nakal, beraninya kau bersikap kurang ajar. Apakah kamu menyadari kesalahanmu sekarang? Apakah kamu akan mengakui kesalahanmu? Huang Long menguliahi Long Hai sambil memukulinya. Kesunyian. Mochi dan yang lainnya terkejut. Mungkinkah naga ini benar-benar leluhur dari era yang sama dengan leluhur naga, Long Ao? Namun, hanya ada dua naga dari era itu, Long Ao dan Long Guang. Setelah itu, ada naga biru. Naga hanya memiliki 3 nenek moyang. Sejak kapan ada yang lain? Long Hai bahkan lebih terkejut. Ia pusing karena pemukulan itu. Jalan daunnya terguncang, dan dunianya hampir runtuh. Yang lebih mengejutkannya adalah dia awalnya ingin membubarkan jalur daunnya untuk melepaskan diri dari kendali Huang Long sebelum memadatkannya kembali. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Apa artinya ini? Itu berarti naga ini memiliki kemampuan untuk membunuhnya dengan mudah, seekor naga yang telah melampaui alam pencipta dunia. Bahkan ayahnya harus menghormatinya. Lalu mengapa dia tidak pernah mendengar ayahnya menyebut naga ini sebelumnya? Pikiran Long Hai berkecamuk. Entah Huang Long berkata jujur atau tidak, ia harus mengakuinya sekarang. Dia mungkin tidak tahu siapa naga ini, tetapi memiliki pendukung yang kuat bukanlah hal yang buruk. Jika memang ada masalah, dia akan membiarkan ayahnya yang mengurusnya. Aku hanyalah naga junior, naga yang lemah. Aku tak sengaja menyinggung senior. Aku salah. Aku tahu aku salah. Maafkan aku. Long Hai memohon belas kasihan. Huang Long mencabut cakarnya dengan puas. Baguslah mengakui kesalahanmu. Bahkan ayahmu harus memanggilku kakak, jadi kamu tidak boleh bersikap kasar. Ya, kau benar, leluhur. Long Hai mengakui kekalahannya dengan tegas. Dia terlalu pusing. Dia menduga jika dia tidak mengakui kesalahannya tepat waktu, dia pasti langsung pingsan saat itu juga. Huang Long merasa senang dan terus menguliahinya, kamu seekor naga, jadi bagaimana kamu bisa melakukan hal yang memalukan seperti itu? Ya, kau benar, leluhur. Tidak peduli apa yang dikatakan Huang Long, dia akan setuju. Jangan belajar kebiasaan buruk dari bocah iblis itu. Huang Long berbalik dan menunjuk Mochi, mereka sekelompok orang tak tahu malu. Apa ahli sejati benar-benar menindas orang yang lebih lemah dari mereka? Sungguh memalukan. Kamu harus ingat untuk menjadi naga yang sopan dan santun, sama sepertiku. Ya, kau benar, leluhur. Long Hai menganggukkan kepalanya dengan marah. Mengapa dia masih pusing? Itu sedikit menakutkan. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat pulih dengan cepat. Nenek moyang naga ini terlalu kuat. Wajah Mochi menjadi gelap saat dia menahan amarah di hatinya. Kalau saja dia tidak menyaksikan sendiri betapa mengerikannya Huang Long. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Namun, bahkan Long Hai pun tak mampu melawan, dan Mochi tahu bahwa kekuatannya tak jauh berbeda dengan Long Hai. Ia pun tak berdaya melawan naga ini. Huang Long mengangkat cakarnya dan mengelus kepala Long Hai. Rasa pusing Long Hai langsung hilang. Dia mengeluarkan sebuah buku tebal dan menyelipkannya ke tangan Long Hai. Kau harus membaca buku ini dengan serius. Kau harus menjadi naga yang berbudaya dan santun. Jangan ikuti bocah iblis ini dan tiru kebiasaan buruknya. Kau akan menjadi aib bagi para naga kalau kau melakukannya. Long Hai menundukkan kepalanya dan menatap buku di tangannya. Tingkah laku naga. Dia tertegun. Belajarlah dan hafalkan dengan baik. Aku akan memeriksa kemajuanmu, kata Huang Long sambil mengelus jenggotnya dan gembira. Dia mempelajari ini dari Chu Xuan. Setelah menjadi makhluk Dao Surgawi, dia melihat buku-buku yang diedarkan Chu Xuan melalui menara bulan hitam di zona utara. Itu memberinya inspirasi. Oleh karena itu, ia membuat buku ini, A Dragon's Mannerisms. Ya, aku pasti akan membacanya dengan serius. Long Hai merasa seperti hendak pingsan. Ini bukan teknik rahasia atau kitab suci. Ini benar-benar tentang bagaimana menjadi naga yang santun. Leluhur tua ini sungguh luar biasa. Dia tiba-tiba mengerti mengapa ayahnya tidak pernah menyebut-nyebut orang ini. Mungkinkah karena dia berada di tempat yang jauh dari keramaian? Kemungkinan besar itulah yang akan terjadi. Long Zeng dan Long Tuo senang karena mereka tidak memihak saat Long Hai muncul. Tidak diragukan lagi bahwa Huang Long adalah nenek moyang para naga sekarang. Berkat campur tangan Huang Long, segala sesuatunya berubah drastis. Wajah Mo Chu menjadi gelap. Mustahil rasanya bergabung dengan para naga sekarang. Namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Oleh karena itu, dia melihat ke suatu tempat tertentu di tengah kekacauan itu. Feng Ying, bagaimana kalau kamu, aku, dan Ting bergabung untuk menekan Xia? Ia tengah berbicara dengan ahli burung Phoenix berapi yang telah melampaui alam pencipta dunia. Hong sempat menghela napas lega sebelumnya, tetapi dia langsung merasa cemas lagi. Para naga tidak akan ikut campur, tetapi burung Phoenix yang berapi-api pasti akan setuju untuk bergabung. Xia juga menatap suatu titik di tengah kekacauan itu dengan ekspresi muram. Pada akhirnya, seekor burung Phoenix api merah terbang, tubuhnya kaku dan gemetar. Ada burung aneh di sampingnya. Bulunya berwarna-warni.
Yang lebih mengerikan lagi adalah bulu-bulu berwarna-warni itu tampak dipenuhi aura buruk dan malapetaka. Seolah-olah mendekatinya akan mengundang bencana dan nasib buruk. Keberadaan macam apakah ini? Yi Yujun telah mengenakan bulu-bulu pertanda buruk yang telah ia rontokkan sebelumnya. Sekarang, dia tidak akan terpengaruh lagi oleh kekuatan bencana. Lagi pula, Dewa Kekacauan telah lahir, dan dia sekarang adalah makhluk dari Dao Surgawi. Feng Ying sudah diambang kehancuran, dan tidak peduli dengan apapun yang baru saja dikatakan Mochi. Saat ini, Feng Ying merasa seolah-olah ia telah memicu bencana, dan nasib buruk telah menyelimutinya. Ia telah melampaui ranah pencipta dunia, jadi hal-hal seperti itu seharusnya tidak memengaruhinya, tetapi indranya mengatakan bahwa kelalaian sekecil apapun akan berakibat fatal. Orang ini datang entah dari mana, dan mengatakan bahwa dia adalah leluhur burung Phoenix Api. Ini sungguh konyol. Dari sudut pandang manapun, burung aneh ini sama sekali tidak mirip burung Phoenix. Bagaimana mungkin ia berbohong dan mengaku sebagai nenek moyang burung Phoenix Api? Namun, masalahnya adalah burung aneh ini terlalu kuat. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menurutinya. Kalau dia terkontaminasi aura burung aneh ini, kemungkinan besar dia akan lumpuh. Mochi membuka mulutnya, tetapi akhirnya menutupnya. Situasi Feng Ying tidak sepenuhnya benar. Seperti apakah burung aneh dengan bulu berwarna pelangi itu? Ketika para ahli dari berbagai ras melihat Yi Yujun, mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur. Burung 7 warna itu menakutkan. Dari situasi ini, mereka dapat mengetahui bahwa Feng Ying tidak akan dapat membantu mereka menghadapi Xia. Wajah Mochi menjadi gelap. Mochi, apakah kamu ingin bertarung? Xia menatap Mochi dengan dingin. Xia, apakah kamu yakin bisa menghentikan kami? Rambut Mochi yang seperti ular iblis berkibar tertiup angin. Matanya dingin. Manusia seharusnya seperti tikus dan semut. Mereka harus bersembunyi di gua-gua mereka dan berlarian ke sana kemari. Hanya itu yang mampu mereka lakukan. Mungkinkah kau pikir kau bisa melindungi umat manusia? Mata Mochi dipenuhi dengan keganasan. Ayo kita bertarung saja. Selama umat manusia masih ada, akan ada saatnya kita akan bangkit, kata Xia dingin. Mochi mendengus dingin. Pada akhirnya, dia tidak melakukan apapun. Dia sedang menunggu. Ada banyak kekuatan besar yang menuju ke sini, dan tidak ada satupun dari mereka yang ramah terhadap umat manusia. Ini adalah sesuatu yang Xia dan yang lainnya juga tahu. Pada titik ini, bersembunyi dan mundur tidak ada artinya. Dunia akan berubah, dan struktur kekacauan juga akan berubah. Satu-satunya jalan keluar bagi umat manusia adalah berperang dan membangun jati dirinya. Bagaimanapun, ras manusia adalah ras yang paling kuat di 9 zona. Selama ras lain tidak dapat memasuki 9 wilayah tersebut, ras manusia tidak akan punah. Jika para ahli dari berbagai ras menyerbu 9 zona, umat manusia akan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang pakar telah muncul di tengah kekacauan, dan semakin banyak dari mereka yang kembali. Hampir semuanya adalah pakar alam pencipta dunia, beberapa tidak lebih lemah dari Hong. Mereka semua berasal dari generasi pertama atau kedua leluhur. Namun, hanya ras-ras besar yang memiliki ahli yang telah melampaui ranah pencipta dunia. Tiba-tiba, sesosok yang anggun dan menawan muncul dari kekacauan itu. Dia mengenakan gaun putih yang bersih, dan dia memiliki aura yang memikat saat dia berjalan lewat. Ekspresi Mochi menjadi serius, dan Piao menyipitkan matanya. Xia mengerutkan kening. Wanita itu melihat sekeliling dan tersenyum menawan, ada cukup banyak kenalan di sini. Bahkan orang aneh jelek sepertimu, Mochi, sudah kembali. Lalu, dia melihat ke arah manusia. Tidak ada seorang pun yang tersisa di antara umat manusia, hanya para junior. Xia tetap diam. Hong bahkan berpura-pura menjadi junior. Luo, Zhou, dan Ji menundukkan kepala, tidak berani menatapnya. Mei, kata Piao. Ah, jadi Piao. Di mana adik juniormu, Miao? Ada cahaya dingin di matanya yang menawan. Aku satu-satunya yang tersisa dari suku rubah surgawi. Menurutmu, dengan siapa aku harus menyelesaikan masalah ini? Meskipun 9 zona tersebut memiliki suku rubah iblis, mereka tidak berhubungan dengan suku rubah surgawi berekor 9. Garis keturunan rubah surgawi, salah satu suku monster kuat di masa lalu, telah menghilang. Kamu harus bertanya pada kakak Yun tentang hal itu, kata Piao dengan wajah dingin. Adikku yang konyol itu, demi seseorang, dia bahkan mengorbankan nyawanya. Tapi, pasti ada alasan di balik hilangnya takdir suku rubah surgawi, kan? Mata Mei berubah dingin. Apa yang dilakukan Miao? Apa yang dilakukan ras abadimu? Mei, bukankah seharusnya semua kesalahan dikaitkan dengan orang itu? Miao hanya ingin menyelamatkan adikmu dan gagal. Kemunduran suku rubah surgawimu tidak ada hubungannya dengan dia. Piao mengerutkan kening. Tatapan mata Mei yang dingin dan tajam menyapu Ting, Mochi, dan akhirnya mendarat pada Xia. Di mana orang itu? Wajah Xia tanpa ekspresi saat dia berkata dengan nada kaku, siapa? Yang mana yang kau tanyakan? Jangan coba-coba mengabaikannya. Katakan padaku, di mana orang itu? Niat membunuh Mei tiba-tiba meningkat. 9 ekor rubah muncul di belakangnya, dan setiap ekor tampaknya mengandung kekuatan jalur daunnya. Xia berkata polos, aku hanya seorang junior. Umat manusia hampir punah beberapa kali.
Sejarah kita sudah lama hilang. Bagaimana aku bisa tahu? Mei mengangguk setuju dengan penjelasan Xia. 9 ekor di belakangnya menghilang. Lalu, jika umat manusia menghadapi musibah, akankah dia muncul? Jantung Xia berdebar kencang. Tidak bagus. Saat itu, Hong hanya bisa menguatkan diri dan berkata, "Senior, di era saya, umat manusia hampir punah. Hanya tersisa kurang dari 100.000 orang, dan tak seorang pun muncul. Setelah aku, umat manusia juga mengalami bahaya kepunahan beberapa kali, tetapi dia tidak pernah muncul. Aku khawatir dia tidak lagi peduli dengan kelangsungan hidup umat manusia. Orang itu sudah mati, atau dia tidak peduli. Pakar rubah surgawi ini pasti sangat kuat. Bahkan Piao dan yang lainnya pun takut. Dia sudah mati atau dia tidak peduli." Mei bergumam, "Dulu, demi umat manusia, kau bahkan rela membiarkan adikku yang konyol itu mati. Sekarang, kau tidak peduli lagi pada umat manusia. Pria yang tak berperasaan. Sungguh lelucon. Aku tak percaya dia akan benar-benar mengabaikan nasib umat manusia." Xia dan Hong keduanya tampak tak berdaya. Peristiwa itu telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana mungkin umat manusia dapat disalahkan atas kejadian itu? Dia jelas tidak peduli. Kalau dia tidak mati, dia pasti sangat kuat, kan? Kalau dia benar-benar peduli pada umat manusia, dia pasti sudah kembali sejak lama. Hong yakin bahwa orang itu tidak peduli dengan umat manusia. Lebih jauh lagi, dia tidak tahu persis siapa yang dibicarakan Mei. Mungkinkah itu yang ada dalam legenda? Bukankah orang itu sudah meninggal? Dia tidak dapat menahan diri untuk mengirimkan transmisi suara ke Xia. "Kakak senior Xia, apakah dia berbicara tentang orang itu? Bagaimana saya tahu?" Meskipun Xia dikenal sebagai leluhur kedua umat manusia, ia telah terpisah dari orang tersebut sejak lama. Bagaimana dia bisa tahu? Mei menyipitkan mata, ragu apakah ia mempercayai kata-katanya atau tidak. Ia hanya terus menatap mereka, dan tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Rambut Hong berdiri tegak karena dia wasi. Jika keadaan berubah menjadi lebih buruk, dia hanya bisa mencoba menundanya sampai Chu kembali. Mei sepertinya teringat sesuatu. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya dan meraih pakar ras raksasa yang sedang menonton dari kejauhan. Raksasa itu hanya sekuat seorang ahli alam pencipta dunia yang baru saja menerobos. Mustahil baginya untuk melawan Mei. Sosok besar itu ditangkap Mei dan dibanting ke tanah. Semua orang tercengang, kecuali Piao dan para ahli tertinggi lainnya, yang tengah berpikir keras. Saat itu, ras raksasa telah mendukung ras manusia dan mewariskan teknik pengerasan tubuh kepada mereka. Orang itu memiliki hubungan yang mendalam dengan leluhur ras raksasa. Metode penanaman yang diwariskan dalam ras manusia pada awalnya berasal dari ras raksasa. Meskipun ras manusia dan ras raksasa telah berpisah dan menempuh jalan masing-masing, jalan ini masih layak untuk dijelajahi. Tidak ada seorang pun dari ras raksasa yang kembali. Mei bertanya dengan dingin. Kemudian, dia melihat ke bawah pada ahli ras raksasa yang sedang ditekan. "Minta leluhurmu datang ke sini, atau aku akan memusnahkanmu." Nada suaranya dipenuhi niat membunuh. Xia dan yang lainnya menghela napas lega. Selama Mei tidak datang menjemput mereka, semuanya akan baik-baik saja. Ras raksasa itu berkulit tebal dan bisa menerima pukulan. Mereka memiliki fondasi yang dalam dan kuat. Pakar raksasa itu langsung melolong. "Leluhur, selamatkan aku. Kemarilah dan selamatkan aku." Semua orang terdiam. Benda-benda besar ini tidak terlalu terang. Tai yang telah berubah menjadi patung di wilayah ras raksasa tidak mau keluar. Chu belum kembali, dan dia tidak dalam bahaya, jadi tidak ada alasan untuk menampakkan dirinya. Terlebih lagi, ia melihat banyak wajah yang dikenalnya, yang semuanya adalah para ahli yang telah melampaui alam pencipta dunia. Sebagai perbandingan, dalam hal kekuatan, dia bahkan sedikit lebih lemah dari Hong. Pada saat ini, dia bahkan curiga bahwa Chu menyembunyikan kekuatan aslinya. Nenek moyang pertama umat manusia tidak akan menjadi orang lemah, bukan? Kalau dipikir-pikir lagi ke masa lalu, dari sudut pandang manapun, Chu tidak terlihat seperti seorang ahli yang hebat. Dia selalu mengandalkan siasat dan rencana jahat untuk berurusan dengan orang lain, dan tidak pernah dikenal karena kekuatannya. Dia memiliki gelar leluhur pertama, tetapi tidak memiliki kekuatan leluhur pertama. Karena itu, dia tidak akan muncul di sini. Pada akhirnya, Mei menargetkan ras raksasa. Tai mengumpat dalam hati, itu salah manusia brengsek itu. Apa hubungannya dengan ras raksasa? Pakar raksasa itu melolong. Tai tidak punya pilihan selain melangkah maju dan menunjukkan dirinya. Dialah satu-satunya yang hadir di antara 18 leluhur ras raksasa. Di 9 zona, Chu Xuan menggunakan cermin dao kekacauan untuk mengamati situasi. Meskipun sekarang ia tidak perlu menggunakannya untuk mengamati kekacauan, ia tetap merasa lebih nyaman menggunakan cermin dao kekacauan. Sekarang, dia sedang minum teh dan makan kue-kue seolah sedang menonton pertunjukan. Saat Mei muncul, dia menatap Qin Keyun. Qin Keyun masih berkultivasi dan belum terbangun. Lagi pula, Qin Keyun adalah Qin Keyun, dan Yun adalah Yun, keduanya sudah menjadi dua orang yang berbeda. Chu Xuan juga berpikir. Apakah orang yang mereka bicarakan adalah orang yang menciptakan teknik kultivasi umat manusia? Dia tidak yakin. Bagaimanapun, kini giliran Tai. Chu Xuan menghela napas. Tai benar-benar sengsara.
Nenek moyang ras kuat lainnya semuanya telah melampaui alam pencipta dunia, sedangkan Tai belum. Dia sedikit lebih lemah dari Hong. Jika Cusuan tidak memberinya jimat giok yang berisi kekuatannya, Tai mungkin tidak akan berani menunjukkan dirinya dalam situasi ini. Tai muncul dengan ekspresi polos di wajahnya. Mei, biarkan dia pergi. Mei menatapnya lama sekali. Mochi dan yang lainnya juga menatapnya untuk waktu yang lama. Long Hai membuka mulutnya dan hendak mencibir Tai, tetapi ketika dia melihat ekspresi Huang Long, dia menutup mulutnya. Dia harus menjadi naga yang santun. Dia dengan muram menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Di antara 18 leluhur ras raksasa, kau hanyalah sampah. Mochi adalah orang pertama yang mulai menghina Tai. Dari ras raksasa, hanya kau yang kembali. Apa kau benar-benar berpikir kau akan cukup kuat untuk menghadapi kami? Sepertinya ras raksasa sudah menjadi sombong. Ting juga mendesah. Orang-orang selalu bilang kalau raksasa itu naif dan berpikiran sederhana. Sepertinya memang benar. Mereka terlalu percaya diri. Dengan kekuatan yang begitu minim, kau berharap bisa menangani situasi di tengah kekacauan. Hati Long Hai berdebar kencang saat menatap Huang Long. Ia sangat ingin berbicara. Huang Long meliriknya dan berkata, kau harus menjadi naga yang santun. Kau tidak bisa mengkritik orang begitu belak-belakan. Mengerti? Long Hai mengangguk. Tai, aku punya harapan besar padamu. Meskipun kamu lemah, fakta bahwa kamu telah hidup bertahun-tahun menunjukkan bahwa kamu cukup mampu. Jangan khawatirkan mereka. Mereka hanya sekelompok orang yang berpikiran sederhana. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kamu lemah tetapi memiliki kemampuan untuk hidup lama? Long Hai merasa puas dengan kata-kata dan kelicikannya sendiri. Ia telah mengejek Tai dan merendahkan Mochi dan yang lainnya sekaligus. Gatalnya telah tergaruk. Memang penting untuk menjadi naga yang santun. Di kejauhan, ekspresi yang mulia He muram saat ia diam-diam bersembunyi di balik kerumunan. Kata-kata Long Hai mungkin ditujukan pada Tai, tetapi yang mulia He juga telah terbakar. Lemah namun mampu hidup lama, bukankah itu juga merujuk padanya? Ekspresi wajah Tai menjadi gelap. Otot-otot tubuhnya menggembung, dan dia mendengus dingin, jika aku tidak menderita cedera parah karena kesempatan besar saat itu, yang menyebabkan kekuatanku menurun, aku pasti sudah lama melampaui alam pencipta dunia. Itu cuma alasan, Piao tertawa dan berkata, siapa di sini yang tidak mempertaruhkan nyawa demi kesempatan? Kau memang payah sampai gagal. Kamu tidak tahu apa-apa. Tai sangat marah. Bagaimana mungkin kesempatan burukmu bisa dibandingkan dengan kesempatanku? Kesempatanku bisa melampaui. Tai tiba-tiba terdiam. Mata Piao berkedip. Hehe, apa kau benar-benar menganggapku bodoh? Tai tertawa dingin. Dengan jimat giok Cusuan, dia penuh percaya diri. Lepaskan dia, katanya sambil menatap Mei. Dengan lambaian tangannya, ahli raksasa itu terbang menjauh. Tai, di mana orang itu? Bagaimana saya tahu? 9 ekor muncul di belakangnya. Tai, semua orang tahu tentang hubungannya dengan kakakmu. Katakan padaku, di mana dia? Suara Mei tiba-tiba berubah dingin. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan menekanmu sampai orang itu muncul. Mei mengangkat tangan rampingnya. Retakan spasial muncul di ruang sekitar telapak tangannya. Ekspresi Tai juga berubah dingin. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Apakah kamu mengancamku? Jadi bagaimana kalau aku? Mei menatapnya dengan jijik. Bukankah wajar jika yang lemah merasa terancam? Bukan untukku. Aura Tai sangat ganas. Dia segera mengeluarkan penggaris giok. Piao, ini barang milik tuanmu. Ras abadimu berutang budi padaku, dan sekarang saatnya mengembalikannya. Kelompok ahli itu tercengang. Dia begitu ganas tadi, jadi mereka mengira dia punya semacam jurus mematikan. Pada akhirnya, dia mencoba mengandalkan bantuan dari ras lain. Wajah Piao gelap. Dia menatap penggaris giok di tangan Tai. Itu memang milik tuannya. Ras abadi akan bertanggung jawab atas masalah pion Dewa Kuno Dao penjara. Kami tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Dia tidak bodoh. Mei selalu memusuhi ras abadi. Jika mereka ikut campur dalam masalah ini lagi, pasti akan menimbulkan konflik. Ras rubah langit ekor 9 telah menghilang. Jika diprovokasi, Mei mungkin akan mengamuk dan menyerang semua orang tanpa pandang bulu. Apakah barang majikanmu hanya itu nilainya? Tai sangat marah. Ras abadi tidak akan ikut campur dalam masalah ini, tapi kami akan membalas budi dengan cara lain, kata Piao dengan ekspresi dingin. Apapun yang terjadi, dia tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Tai menatap Piao sejenak sebelum berkata, baiklah, ayo kita tukar. Beri aku harta karun kekacauan tertinggi, dan aku akan mengembalikan penggaris giok itu kepadamu. Piao terdiam sejenak. Lalu, ia melemparkan palu. Kita impas sekarang. Tai mengambil palu dan melemparkan penggaris giok ke Piao. Dia diam-diam gembira karena telah memperoleh harta karun kekacauan tertinggi untuk mengatasi masalahnya. Dia menatap Mei lagi. Setelah beberapa lama, dia mendesah. Aku tahu kau tak bisa melupakan kejadian dulu. Kau ingin balas dendam padanya. Tapi apa kau benar-benar yakin dia pembunuhnya? Kau seharusnya tahu situasi umat manusia saat itu. Kau seharusnya tahu betapa berat beban yang dipikulnya. Ngomong-ngomong, yang menyebabkan tragedi terakhir seharusnya ras iblis, kan? Tai menatap Mochi. Ras iblis selalu menjadi musuh terbesar umat manusia dan selalu memimpin dalam menekan umat manusia.
Dalam sejarah panjang umat manusia, ada banyak era di mana mereka hidup dalam ketakutan terhadap ras iblis dan terus-menerus melarikan diri karena mereka. Mo Yao adalah murid pribadi leluhur iblis, dan kakak laki-laki Mochi. Dia adalah iblis yang paling ganas dan brutal. Dia juga merupakan sosok yang paling bermusuhan dengan umat manusia dan pernah memperlakukan manusia sebagai makanan. Selama zaman kegelapan umat manusia, nama Mo Yao digunakan untuk menakuti anak-anak di malam hari. Orang tua, saudara kandung, teman, dan kerabatnya semuanya tewas di tangan Mo Yao, lanjut Tai, dan dia melihat keluarganya dimangsa Mo Yao dengan mata kepalanya sendiri. Sepanjang hidupnya, dia memikul beban balas dendam dan harapan menyelamatkan umat manusia. Adikmu memang telah memberikan begitu banyak untuknya, tapi kapan dia pernah menyesalinya? Xia dan yang lainnya terdiam. Lebih dari separuh penderitaan umat manusia disebabkan oleh setan. Setan adalah musuh bebuyutan umat manusia. Mereka belum pernah mendengar tentang orang yang dibicarakan Tai, karena hal itu sudah sangat jauh di masa lalu, begitu lamanya sehingga hampir terhapus oleh waktu. Mei, kamu pikir kamu menderita, tapi tahukah kamu penderitaannya? Bisakah kamu memahami keputusasaan melihat keluarga dan teman-temanmu ditelan sebagai makanan? Kakak laki-lakikulah yang menyelamatkannya. Mei terdiam. Tai melanjutkan, kapan dia pernah menyakiti adikmu? Jangan lupa bahwa dia pernah memberi ras rubah surgawimu harta karun tertinggi. Hanya saja ayahmu terlalu serakah, dan itulah mengapa semuanya berakhir seperti ini. Lagi pula, apa hubungannya kemunduran ras rubah surgawi dengan dia? Tai tiba-tiba tertawa dingin. Mei, kamu mencintainya, tapi dia cuma peduli sama adikmu. Makanya kamu benci dia. Mei tiba-tiba menjadi marah. Omong kosong. 9 ekornya melesat di langit dengan aura yang menakutkan. Ruang dalam kekacauan itu mulai bergetar. Aura Xia meledak saat dia berdiri di depan Hong dan ketiga orang lainnya. Piao, Mochi, dan Ting semuanya melepaskan aura mereka, menghalangi gelombang kejut dan melindungi orang-orang di dekatnya. Kerumunan orang di sekitarnya ketakutan dan panik mundur. Tai, yang berada di pusat ledakan itu, merasakan tulang-tulangnya berderit. Tubuhnya yang luar biasa kuat tampak seperti akan runtuh kapan saja. Namun, dia tidak takut. Aku sudah menyinggung perasaanmu, dia mencibir. Sebuah jimat giok muncul di tangannya. Dalam sekejap, kekuatannya yang mengerikan menghancurkan segalanya. Aura Mei dan yang lainnya bagaikan daun-daun gugur di musim gugur, yang sewaktu-waktu dapat tertiup angin. Apakah kau benar-benar mengira aku takut padamu? Sosok Mei mundur dengan cepat. Ia menarik auranya dan memasang ekspresi serius. Mochi dan yang lainnya juga sama. Ketika mereka melihat jimat giok di tangan Tai, ekspresi mereka berubah drastis. Tai melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, hanya karena kalian telah melampaui alam pencipta dunia, kalian percaya diri kalian tak terkalahkan. Jangankan kalian semua, bahkan jika Dewa Kuno Dao Penjara datang, hasilnya akan sama saja. Mata Piao berkilat. Jimat giok itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Akan tetapi, kekuatan yang dikandungnya bukan milik ras raksasa. Mungkinkah ini keberuntungan yang diperoleh Tai? Dia terluka karena ini. Mei, apa kamu sudah yakin sekarang? Apa aku tidak mengatakan yang sebenarnya? Tai menjadi sombong. Ketika Tai mengeluarkan jimat giok dan mengejutkan semua orang, hadiah sistem pun terpicu. Kau tetap menyendiri dan memancarkan secercah kekuatanmu yang berhasil mengintimidasi semua orang. Kau telah dihadiahi wujud kuno kekuatan ilahi. Itu adalah kejutan yang tak terduga. Seperti yang diharapkan, memberi Tai sedikit kekuatannya adalah pilihan yang bijak. Chu Xuan memeriksa sistem penghargaan. Bentuk kuno yang perkasa dan ilahi, sangat agung dengan aura kunonya sendiri, seperti dewa kuno abadi. Ini benar-benar datang pada waktu yang tepat, dan Chu Xuan sangat puas dengan ini. Wujud dewa yang menggetarkan surga tak lagi cukup untuk dipamerkan dan mengintimidasi orang lain. Wujud kuno kekuatan ilahi adalah pengganti yang sempurna. Chu Xuan menerima hadiahnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami wujud kuno kekuatan ilahi. Di belakangnya, muncul sosok yang amat agung, memancarkan kekuatan ilahi bagaikan dewa kuno abadi. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi sekilas, seolah-olah seseorang melihat kembali ke masa lalu, saat kekacauan dan 9 zona pertama kali tercipta. Chu Xuan menonaktifkannya. Belum waktunya menggunakannya. Dia terus mengamati situasi di tengah kekacauan itu. Tai, saat ini, dengan arogan memandang rendah semua orang. Makhluk kacau yang telah melampaui alam pencipta dunia kembali. Begitu kembali, ia langsung menarik auranya. Dia menatap Tai dengan kaget, memfokuskan pandangannya pada jimat giok di tangannya. Ekspresi Mei jelek. Matanya dipenuhi ketakutan. Jimat giok itu terlalu menakutkan. Begitu diaktifkan, kemungkinan besar akan membunuhnya. Sekalipun tidak membunuhnya, lukanya akan sangat parah dan butuh waktu lama untuk pulih. Kau hanya mengandalkan kekuatan eksternal. Tai, apa kau benar-benar berpikir kesombonganmu itu beralasan? Mei mendengus. Tai tertawa terbahak-bahak. Ini diberikan kepadaku oleh seorang kakak laki-laki yang dekat untuk melindungiku. Merupakan suatu berkah bagiku untuk memiliki kesempatan berteman dengan seorang kakak laki-laki sepertimu. Jika kamu tidak yakin, mengapa kamu tidak pergi dan mengenal seorang kakak laki-laki yang kuat sendiri? Wajah Mei menjadi gelap dan dia tidak mengatakan apapun.
Dia mengalihkan pandangannya ke Xia dan yang lainnya, ingin melampiaskan amarahnya pada manusia. Namun, Tai bergerak dan berjalan menuju Xia dan yang lainnya. Ekspresi Xia berubah serius. Apa yang ingin dilakukan Tai? Di masa lalu, umat manusia berhutang budi pada ras raksasa atas perlindungan mereka. Kemudian, mereka berselisih karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Meskipun mereka bukan musuh, ras raksasa tidak pernah menargetkan ras manusia. Namun, mereka akhirnya menjadi orang asing. Apakah Tai juga akan melampiaskan amarahnya pada umat manusia? Suatu ketika, ia berlutut di hadapan kakak laki-lakiku dan bersujud hingga kepalanya berdarah deras. Darah mengalir deras ke tanah hanya untuk memohon agar kakak laki-lakiku mengajarinya cara memperkuat umat manusia. Tai memandang Xia dan yang lainnya. Ras manusia tidak berutang apapun kepada ras raksasa, tetapi mereka berutang padanya, lanjutnya. Selama bertahun-tahun, umat manusia telah mengalami banyak bencana dan beberapa kali berada di ambang kepunahan, tetapi dia tidak pernah muncul. Pernahkah kau menyalahkannya? Kesadaran pun muncul pada mereka berlima. Ras raksasa pernah melindungi ras manusia, yang telah memberikan ras manusia periode relatif damai. Selain itu, berkat teknik penempaan tubuh yang diwariskan oleh ras raksasa, mereka telah melepaskan tubuh lemah mereka dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Semua ini karena dia. Apa yang salah? Umat manusia tidak akan pernah melupakan jasa para leluhur kita, kata Xia dengan acuh tak acuh, dia sudah berbuat cukup banyak untuk umat manusia. Tai memandang Xia dan yang lainnya. Dia akan kembali pada akhirnya, katanya, dia tidak akan puas sampai iblis-iblis itu dibasmi. Mochi terkekeh, wajahnya menunjukkan rasa jijik. Dia tidak menyangka bahwa orang itu dapat membasmi ras iblis. Tai menatap Mei. Jika kau ingin mencarinya, tunggu saja. Mei terdiam. Tai merasa sangat nyaman. Ini semua berkat saudara Tao. Tanpa jimat gioknya, dia pasti menderita hari ini. Tiba-tiba, istana Dewa Penjara datang menyerbu ke arah 9 zona. Sebuah suara dingin dan arogan terdengar. Siapa yang membunuh pion Dewa Kuno Dao Penjara? Kemarilah dan berlututlah sebelum kematianmu. Semua orang melihat ke arah Tai. Ini urusan ras abadi, kenapa kau menatapku? Kau hanya pion. Apa kesombonganmu karena Dewa Kuno Dao Penjara? Apa kau pikir Dewa Kuno Dao Penjara tak terkalahkan dalam kekacauan ini? Dia tertawa meremehkan. Piao tertawa. Dewa Kuno Dao Penjara tentu saja bukanlah dewa kekacauan kuno yang tak terkalahkan. Dia punya reputasi buruk dan tidak punya batas. Di antara para dewa kekacauan kuno, dia merupakan salah satu yang terlemah. Akan tetapi, jika Dewa Kuno Dao Penjara bersikap begitu sombong dan tidak takut menyinggung ahli lainnya, tentu saja dia punya alasan untuk percaya diri. Mata Mochi bersinar dengan ganas. Mozun adalah keturunannya, dan juga salah satu yang paling berbakat, namun dia telah dibunuh oleh para ahli istana Dewa Penjara. Orang lain takut pada Dewa Kuno Dao Penjara, tetapi para iblis tidak. Selain itu, Dewa Kuno Penjara Dao tidak akan menyinggung leluhur iblis, karena saat leluhur iblis marah, dia akan mengabaikan keberadaan apapun yang mendukung Dewa Kuno Penjara Dao. Para iblis itu brutal, arogan, dan haus darah. Mereka bahkan tidak takut mati, sesuatu yang mereka warisi dari leluhur iblis. Melihat istana Dewa Penjara yang mendekat, Mochi mengeluarkan raungan marah, dan kekuatan iblisnya mulai mendidih. Dia langsung berubah menjadi setan raksasa. Rambutnya yang seperti ular menari-nari di udara dan menyebar ke segala arah, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Berani sekali kau membunuh keturunanku. Dia mengangkat tangannya, dan sinar iblis berwarna merah tua merobek ruang dan menekan istana Dewa Penjara. Istana Dewa Penjara yang melaju kencang tiba-tiba berhenti. Sebuah suara marah terdengar dari dalam. Beraninya kau. Dewa Kuno Dao Penjara tidak akan membiarkanmu pergi. Kalian membunuh keturunanku duluan, jadi aku akan membunuh pionnya. Apa yang bisa dia lakukan? Ledakan. Istana Dewa Penjara adalah harta karun yang layak. Bagi seorang ahli alam pencipta dunia, itu adalah harta pertahanan yang kuat. Akan tetapi, saat menghadapi serangan dari seorang ahli yang telah melampaui alam pencipta dunia, ia langsung hancur. Pion-pion di dalamnya ingin melarikan diri. Salah satu di antaranya bahkan telah mencapai tanda 9 juta mil. Beberapa helai rambut merah darah mencuat dari rambut Mochi. Di ujung helaian rambut itu, kepala-kepala seperti ular membuka mulut mereka, menggigit pion-pion yang melarikan diri. Setelah itu, kekuatan iblis menyembur keluar dari helaian rambut, dan para pion menjerit mengerikan. Jalan Dao dan dunia mereka runtuh, dan dilahap oleh helaian rambut yang bagaikan ular. Kemudian, helaian rambut ditarik kembali. Tubuh iblis Mochi yang tingginya 10.000 kaki melayang di tengah kekacauan, menatap Xia dengan arogan. Xia, ayo, kita bertarung. Xia mengangkat pedang besar di bahunya. Pedang itu begitu kuat dan perkasa, dan kilatan ki pedang meledak, seolah membelah kekacauan menjadi dua. Itu bisa dilihat dengan jelas dari jarak jutaan kilometer. Banyak ahli yang bergegas kembali ke 9 zona langsung berhenti. Ketika mereka melihat ke arah 9 zona, mereka semua dikejutkan oleh ki pedang yang sangat kuat. Di antara mereka, tidak kekurangan keberadaan setingkat leluhur dari 9 zona. Apakah itu Xia? Di 9 zona, hanya Xia dari ras manusia yang mampu menandingi serangan pedang yang mendominasi ini.
Xia sebenarnya telah mencapai tahap ini. Banyak pakar hebat dari 9 zona terkejut dan iri. Banyak dari mereka adalah senior Xia, tetapi Xia telah melampaui mereka dan melampaui ranah pencipta dunia. Xia ada di sini, jadi di mana Chu? Chu. Dia cuma tahu cara merencanakan dan berkomplot. Kalau bukan karena Tai, dia pasti sudah lama mati. Beberapa orang mengungkapkan rasa jijiknya. Aku ingin melihat apakah Xia masih berani seperti sebelumnya. Salah satu pakar dalam kekacauan itu tidak berhenti. Malah, ia terus maju. Banyak pakar dari 9 zona tampak iri. Pakar ini juga telah melampaui ranah pencipta dunia. Ras tempat pakar ini berasal dulunya dianggap sebagai ras yang kuat di 9 zona. Sekarang setelah sang ahli berhasil menerobos, status dan kekuatan ras ini pasti akan meningkat beberapa tingkat. Meskipun ras tersebut tidak dapat berdiri bahu-membahu dengan ras abadi, ras surgawi, dan ras iblis, mereka tetap dianggap sebagai ras tingkat atas. Ki Pedang mengiris kekacauan dengan arogan. Jika Mochi benar-benar ingin bertarung, Xia tidak akan menghindar. Dia hanya mengkhawatirkan nasib umat manusia, karena mereka tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari berbagai ras. Makan saja salah satu seranganku. Ledakan. Serangan pedang yang sangat kuat menebas ke arah Mochi. Mengaum. Kekuatan iblis Mochi mendidih saat dia melayangkan pukulan. Ledakan. Kekuatan iblis tersebar ke segala arah, dan tubuh Mochi terbang mundur. Xia berdiri di tempat, memegang pedang di tangannya. Ia tampak sangat mendominasi. Piao masih memiliki senyum di wajahnya. Ekspresi Ting berubah serius. Xia telah memaksa Mochi mundur dengan satu serangan, yang berarti dia pasti lebih kuat dari Mochi. Mata Mochi menjadi merah darah saat dia menyerbu. Dia menatap Xia. Dari segi usia, Xia sebenarnya lebih muda darinya. Mereka tidak berasal dari era yang sama. Namun, Xia lebih kuat darinya. Ras manusia benar-benar ras yang disukai oleh Dao Agung. Apakah kamu masih ingin bertarung? Xia menatapnya dengan dingin. Mochi mendengus dingin, tetapi tidak bergerak untuk menyerang. Semuanya baru saja kembali. Tidak perlu saling bertarung dan membunuh. Mari kita lihat saja apa yang terjadi di 9 zona, kata Piao sambil tersenyum. Seiring berjalannya waktu, keunggulan ras di 9 zona akan menjadi semakin besar. Semakin banyak ahli akan kembali. Bagaimanapun juga, ras manusia itu lemah. Bahkan jika ras abadi tidak melakukan apapun, ras surgawi dan iblis, serta ras-ras lainnya, akan menargetkan manusia. Jika ras-ras di dunia kekacauan kuno juga menargetkan ras manusia, maka ras manusia praktis akan menjadi musuh publik nomor 1. Ras-ras di dunia kekacauan kuno tidak punya alasan untuk menargetkan ras manusia untuk saat ini, tetapi seseorang tidak memerlukan alasan untuk menargetkan yang lemah, terutama jika ada manfaat yang terlibat. Mata Piao melihat ke arah dunia kekacauan kuno. Seorang ahli telah kembali. Kun Won. Ahli lain yang telah melampaui alam pencipta dunia, dan yang tidak lebih lemah dari Mochi dan yang lainnya. Semua orang menoleh untuk melihat 9 zona. Pada saat ini, 9 zona diselimuti cahaya dan terus meluas ke arah kekacauan. Jika ini terus berlanjut, 9 zona kemungkinan besar akan meluas hingga ke dunia kekacauan kuno. Ras manusia sungguh diberkati. Mochi mencibir. Banyak orang dari berbagai ras telah memasuki Dao Surgawi, dan beberapa dari mereka telah keluar. Hanya manusia yang telah masuk yang belum keluar. Masih belum diketahui apakah ada di antara mereka yang berhasil memasuki 9 zona tersebut. Suasananya menjadi aneh lagi. Ada kesepahaman diam-diam antara ras di 9 zona. Piao menatap Huang Long. Nenek moyang naga yang misterius ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengirim orang ke Dao Agung di 9 zona. Terlebih lagi, sikapnya terhadap umat manusia patut dipertanyakan. Selama ia ada, kecil kemungkinan para naga akan mengincar umat manusia. Selain itu, ada sesuatu yang salah dengan burung phoenix yang berapi-api. Burung aneh apa itu? Kita harus menemukan cara untuk memasuki 9 zona tersebut, kata Piao. Perubahan di 9 zona kali ini telah membuat khawatir banyak ahli, dan menjadi alasan mengapa banyak dari mereka yang kembali. Perubahan pada 9 zona tersebut mungkin memengaruhi perubahan yang terjadi di kedalaman kekacauan. Bagaimana cara kita masuk? Ting bertanya. Kamu bisa masuk secara alami jika kamu ditakdirkan. Kamu tidak bisa memaksanya. Tai tersenyum dan berbalik untuk kembali ke dunia kekacauan kuno. Selain orang-orang yang tinggal untuk mengamati situasi, para ahli ras raksasa lainnya kembali ke wilayah mereka. Melihat ras raksasa itu pergi, banyak pakar berpikir keras. Setelah berselisih dengan ras manusia dan mengalami konflik dengan ras lain, ras raksasa selalu bersikap netral. Semua ras di dunia kekacauan kuno dan 9 zona menghindari ras raksasa dan tidak berniat memprovokasi mereka. Perubahan di 9 zona kali ini luar biasa, tetapi ras raksasa itu tampak tidak berniat berpartisipasi. Hal ini menarik. Bersambung.